Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah penantian yang cukup panjang selama 2 tahun lebih, kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Pemerintah sudah mengizinkan bahwa sekolah-sekolah sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi daerah-daerah kabupaten yang dalam posisi zonanya level 3 dan level 2. Dan Kabupaten Purwakarta, Subang, Kerawang di bulan September ini berada pada level 3 dan level 2. Untuk itulah maka penyelenggaraan pembelajaran sudah bisa dimulai dengan model tatap muka secara terbatas dengan pengaturan-pengaturan tertentu baik manajemen maupun kewilayahannya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bupati dan Satgas Covid Kabupaten. Untuk Kabupaten Subang, alhamdulillah Bupati Subang sudah mengeluarkan surat keputusan yang mengizinkan sekolah-sekolah baik jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat termasuk SLB untuk bisa memulai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Patut disyukuri ya. Dan Kabupaten Purwakarta juga Satgas Covid Kabupaten Purwakarta sudah mengeluarkan surat rekomendasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas di mulai tanggal 6 bulan September besok bagi beberapa daerah atau kecamatan, dan diharapkan tertib sehingga akan ditingkatkan ke kecamatan-kecamatan yang lainnya. Untuk sementara waktu di tanggal 6 ini yang diizinkan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Purwakarta meliputi Kecamatan Tegalwaru, maksudnya sekolah-sekolah ya yang ada di wilayah Kecamatan Tegalwaru, Maniis, Pasawahan, Cibatu, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kiara Pedas. Sekolah-sekolah yang ada di wilayah kecamatan tersebut di Kabupaten Purwakarta, maka di tanggal 6 kita akan memulai pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk jangka waktu 2 minggu ke depan, apabila dinilai baik, tertib, tanggung jawab, baik manajemen sekolah, guru, siswa, dan orang tua, maka sekolah-sekolah lain di kecamatan yang lainnya juga akan diizinkan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Adapun di Kabupaten Kerawang, kita masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kerawang untuk mendesain, merancang model penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah-sekolah di Kabupaten Kerawang. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Namun demikian, perlu kami ingatkan, kami himbau bahwa dimulainya pembelajaran tatap muka secara terbatas tidak mesti diiringi dengan euforia yang berlebihan. Karena apa? Semua tetap dalam desain pengendalian pandemi COVID-19. Bila tidak, maka euforia ini menyebabkan peningkatan status atau peningkatan kasus positif COVID di
masyarakat luas. Kalau ini terjadi, maka dengan sendirinya pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah-sekolah juga akan dihentikan. Dan ini yang tidak kita harapkan. Jangan sampai baru seminggu, bahkan baru beberapa hari, adik-adik kita bisa ke sekolah, kemudian pandemi, status COVID ya, yang tertular COVID meningkat. Maka akan menyebabkan kita hentikan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Agar hal ini tidak terjadi, maka kuncinya adalah tertib, disiplin, dan tanggung jawab. Tertib artinya semua yang terkait dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas harus mentaati, mengikuti SOP, prosedur, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah. Misalkan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini, siswa-siswa yang ke sekolah itu hanya maksimal 50% dari kapasitas sekolah. Kalau sekolah ada 15 ruang kelas, maka siswa bisa dihadirkan di sekolah setengahnya, yaitu 7 ya, atau 8 rombel. Kemudian yang setengah ini juga maksimal ya, setengah itu. Di dalam kelas juga hanya setengahnya. Jadi kalau satu kelas ada 36, maksimal 36 per kelas ya, maka yang di sekolah, yang di dalam kelas itu maksimal 18. Syukur-syukur bisa 15, sehingga cukup jarak satu dengan yang lainnya. Ini yang saya maksud dengan tertib ya. Termasuk juga bagaimana siswa bisa datang ke sekolah dengan tidak menyebabkan kerumunan, sehingga sekolah perlu menyiapkan tata tertib yang diketahui oleh seluruh guru dan siswa dengan orang tua, sehingga pada saat masuk tidak malah bergerombol ya. Bagaimana caranya? Silakan diatur sedemikian rupa agar pada saat datang ke sekolah tidak terjadi kerumunan. Kemudian siswa dicek suhu, kemudian dipastikan steril ya, dengan diberikan cuci tangan pakai sabun, kemudian disinfektan ya dengan porsi yang sangat sedikit ya, karena juga itu racun ya, apakah dengan uap dan lain sebagainya. Dan tujuannya adalah dipastikan siswa datang ke sekolah dalam keadaan steril. Termasuk juga di saat pulang, kalau tank lonceng berbunyi kemudian berhamburan ya dipastikan terjadi kerumunan. Satu saja siswa yang sudah membawa status COVID dengan OTG, maka kalau terjadi kerumunan, maka ratusan siswa di saat itu berpotensi tertular. Dan pada saat pulang, mereka sudah bisa menularkan ke semua orang yang ada di perjalanan dan di rumah. Itulah yang kita khawatirkan. Kita jaga, jangan sampai siswa ke sekolah apabila tidak tertib, maka justru akan menularkan COVID ke orang banyak, dan yang positif COVID meningkat. Dan ini yang kita ini hasil yang saya temukan, yang harus kita hindari. Untuk itulah lakukan setertib mungkin, baik itu di dalam kelas, siswa harus betul-betul tertib, menggunakan masker. Kemudian pada saat ke perpustakaan, ke lab maupun ke musola. Dan di kesempatan untuk di saat ini, sementara waktu adik-adik siswa-siswi membawa makanan minum sendiri dari rumah, karena kantin belum kita izinkan untuk dibuka, sehingga pada saat berangkat dipersiapkan selengkap mungkin
mulai dari maskernya, kemudian ya syukur-syukur bisa bawa sanitizer ya yang botol kecil, kemudian bawa minum sendiri dan bawa makanan sendiri, sehingga pada saat di sekolah bisa digunakan, tidak harus datang ke kantin karena kantinnya udah kita stop dulu. Ya suatu saat kalau memang kita sudah terbiasa tertib, ya pada saat itu juga akan kita izinkan untuk dibuka. Hal ini sesuai dengan SKB 4 Menteri yang secara detail menerangkan bagaimana penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas yang di sekolah. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Tadi tertib ya, tertib kita harus betul-betul dalam setiap sisi perjalanan siswa dalam sekolah dibuat aturan main yang jelas dan ditaati ya. Yang kedua disiplin, karena bagaimanapun kita tidak berharap bahwa kebahagiaan kita bisa kembali ke sekolah walaupun terbatas dihentikan gara-gara kita tidak disiplin, tidak pakai masker, kemudian masker juga digunakan tetapi senda gurau ya dimainkan, disuruh jaga jarak juga tidak menjaga jarak. Pada saat pulang sekolah bukannya pulang malah bergelombol ya, bertemu di tempat tertentu, atau bisa jadi yang 50% ke sekolah, 50%-nya tidak gitu. Padahal seharusnya maksimal 50% ke sekolah, yang setengahnya di rumah. Sehingga orang tua harus betul-betul mengecek apakah hari ini, di hari itu anaknya belajar di sekolah apa di rumah. Jangan-jangan dia keluar rumah nggak ke sekolah juga karena memang bukan jadwalnya, atau mungkin jadwalnya tetapi nggak nyampe juga. Itulah sebabnya kita mendorong agar orang tua bisa mengantar kalau memungkinkan, karena orang tua juga sedang bekerja. Tapi pastikan anaknya betul-betul jadwalnya ke sekolah dan betul-betul sampai ke sekolah. Saya kira orang tua cukup cerdas untuk mencari model seperti apa, karena era-era digital kan bisa tanya ke komunikasi dengan wali kelas untuk memastikan jadwal anaknya dan untuk memastikan anaknya sudah sampai ke sekolah. Dan sekolah juga harus memastikan siswa sampai ke rumah, sehingga perlu banyak komunikasi dengan orang tua siswa. Untuk itulah maka sekolah semestinya menyiapkan pedoman bagi guru, pedoman pembelajaran, karena guru harus melakukan 2 model pembelajaran. 1 pembelajaran tatap muka di sekolah bagi siswa yang ke sekolah, dan selebihnya yang di rumah, maka guru juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh bagi adik-adik kita yang di rumah. Ini perlu didesain sedemikian rupa, buatkan panduannya. Termasuk juga orang tua. Orang tua harus tahu betul kapan anaknya di sekolah, apakah anaknya nyampe ke sekolah dan pulang nyampe ke rumah, dan kapan anaknya belajar di rumah. Pada saat belajar di rumah, orang tua juga harus diberikan pemahaman apa yang mesti dilakukan oleh siswa di rumahnya dan dilakukan oleh orang tua di rumah. Jangan sampai siswanya seolah belajar ada di kamar, kemudian orang tua juga menyimpulkan seperti itu padahal mereka tidak mengerjakan apa-apa, game, medsos ya. Sementara tugas-tugas sekolah nggak ada yang dikerjakan,
sehingga nggak selesai ya. Sehingga komunikasi antara manajemen sekolah, wali kelas, dan orang tua ini mesti intens. Tanpa kerjasama tersebut ya, saya kira jangan berharap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa dilanjutkan, karena tadi bisa jadi kasus COVID justru akan meningkat. Tapi saya yakin pembelajaran tatap muka terbatas ini keinginan kita semua. Artinya ya mari kita berupaya bersama-sama untuk tertib dan disiplin. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Bahwa kualitas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Kita sama-sama berkontribusi agar sekolah bisa tetap buka, pembelajaran bisa tetap dilakukan di sekolah secara terbatas. Untuk itulah maka sekolah harus betul-betul bisa memperhatikan, mengupdate kebijakan pemerintah yang ada di kita. Manakala pemerintah memutuskan status sekarang berubah menjadi PSBB, maka langsung pembelajaran stop. Atau PPKM skala mikro di beberapa kecamatan, maka di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut dengan sendirinya stop dulu. Juga sekolah harus bisa mengupdate status COVID, status penularan COVID di lingkungan sekolah, sehingga manakala ada siswa, guru atau staf sekolah yang dinyatakan positif, maka 14 hari ke depan sekolah tutup untuk sementara waktu dan pembelajaran dilakukan di rumah. Setelah 14 hari baru bisa memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. 3 hal itulah yang menjadi catatan kita agar pembelajaran tatap muka secara terbatas ini bisa terus kita lakukan, sehingga keinginan kita semua agar mutu pendidikan bagi anak-anak kita, siswa-siswi kita bisa terus terjaga dengan baik. Untuk itu terima kasih kepada semuanya, dan kita berdoa agar pandemi segera berakhir, dan kami berharap agar kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memperhatikan jarak, menggunakan masker. Dengan cara itulah kita semua akan bisa berhadir di sekolah walaupun dengan pola terbatas. Dan yang terakhir, bahwa pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara terbatas, artinya bahwa tetap ada beberapa sesi siswa tetap menyelenggarakan pembelajaran di rumah dengan jarak jauh. Jarak jauh tidak mesti online. Online adalah salah satu cara dalam pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh bisa menggunakan penugasan, proyek, tematik, studi kasus, dan lain sebagainya, sehingga siswa-siswa kita bisa jauh lebih mengenal lingkungan dan keluarganya. Terima kasih, selamat bekerja, selamat belajar, selamat bertugas. Mari kita jadikan pembelajaran kita lebih baik. Mari kita jadikan anak-anak kita lebih baik lagi dalam menimba ilmu, pengetahuan, dan menempa pribadi dan karakternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.